Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang belajar dan proses mengajar. Ada dua konsep yang sangat mendasar dalam dunia pendidikan, yaitu belajar dan proses mengajar. Keduanya saling berkaitan erat karena belajar tidak akan optimal tanpa proses mengajar yang baik, dan mengajar tidak akan bermakna tanpa terjadinya proses belajar pada peserta didik. Pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar pada dasarnya adalah suatu proses perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Perubahan ini bisa berupa perubahan pengetahuan, sikap, nilai, maupun keterampilan. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi bisa terjadi di rumah, di masyarakat, bahkan melalui media digital. Yang terpenting dalam belajar terdapat aktivitas mental dan aktivitas fisik. Siswa berpikir, memahami, mengelola informasi, sekaligus melakukan tindakan nyata. Ada beberapa ciri penting dalam proses belajar. Pertama, belajar merupakan proses yang disadari. Artinya, peserta didik mengetahui bahwa dirinya sedang belajar. Kedua, belajar bersifat aktif, bukan pasif. Siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga bertanya, berdiskusi, mencoba dan memecahkan masalah. Ketiga, belajar memiliki tujuan, misalnya untuk menguasai konsep tertentu atau mengembangkan keterampilan. Dan yang terakhir, hasil belajar tampak dalam perubahan perilaku, misalnya siswa menjadi lebih mampu menjelaskan materi, menunjukkan sikap yang lebih positif, atau lebih terampil dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya kita masuk ke konsep mengajar. Mengajar adalah suatu usaha yang terencana untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses belajar pada peserta didik. Jadi, mengajar bukan sekadar menyampaikan materi, tetapi bagaimana dosen atau guru memfasilitasi, mengarahkan, dan memotivasi agar siswa benar-benar mengalami proses belajar yang bermakna. Dalam pandangan modern, mengajar tidak lagi dipahami sebagai aktivitas guru yang dominan, sementara siswa hanya menerima. Sebaliknya, mengajar dipandang sebagai upaya untuk menciptakan pengalaman belajar. Guru bertindak sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan evaluator, bukan hanya sebagai sumber utama informasi. Sementara siswa dipandang sebagai subjek aktif yang membangun pengetahuannya sendiri. Proses mengajar melibatkan beberapa komponen penting. Pertama adalah tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi apa yang ingin dicapai siswa. Kedua adalah materi pembelajaran berupa konsep, fakta, prinsip, atau prosedur yang harus dipelajari. Ketiga, metode pembelajaran, misalnya ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, pembelajaran berbasis proyek, dan sebagainya. Keempat, media pembelajaran seperti buku, slide, video, atau alat peraga. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran, yaitu proses untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Hubungan antara belajar dan mengajar dapat digambarkan sebagai suatu proses interaksi edukatif. Guru merancang kegiatan, menyediakan lingkungan yang kondusif, memberikan bimbingan dan umpan balik, sementara peserta didik melakukan aktivitas belajar melalui mendengar, membaca, berdiskusi, berlatih, dan merenung. Jika interaksi ini berjalan baik, maka proses belajar akan menjadi efektif dan hasil belajar akan optimal. Dalam konteks perguruan tinggi, proses belajar dan mengajar tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menghafal, tetapi mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Dosen perlu merancang pembelajaran yang menantang, relevan, dan kontekstual, sehingga mahasiswa merasa bahwa apa yang dipelajari memiliki manfaat nyata. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa belajar dan proses mengajar merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Belajar adalah proses perubahan pada diri peserta didik,
Sedangkan mengajar adalah upaya sadar pendidik untuk memfasilitasi terjadinya perubahan tersebut. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada bagaimana kedua proses ini dirancang dan dilaksanakan secara sengaja, sistematis, dan berpusat pada peserta didik. Demikian penjelasan mengenai materi belajar dan proses mengajar. Semoga dapat memberikan gambaran utuh mengenai hakikat belajar, peran guru atau dosen dalam proses mengajar, serta pentingnya interaksi antara keduanya dalam mencapai tujuan pendidikan.